Armando dilaporkan oleh sejumlah organisasi yang kemudian melaporkan Ade Armando yang dinilai memotong video ceramahnya Pak JK itu yang menimbulkan kontroversi yang cukup luar biasa. Takut ini kemudian juga melebar ke PSI. Kata Ade Armando, serangan kepada dirinya ternyata juga menyasar kepada PSI. Inilah yang kemudian publik membaca rasa-rasanya. Sekalipun tidak ada angin dan tidak ada hujan, kenapa Ade Armando kemudian keluar dari PSI? Tentu apa yang saat ini sedang dihadapi oleh Ade Armando itu tidak mau disangkut pautkan dengan PSI. PSI ya PSI, Ade Armando ya Ade Armando. Inilah yang kemudian secara fakta politik, kenapa Ade Armando itu mundur? Ya tentu supaya apa yang terjadi pada Ade Armando itu tidak ada lagi kaitan-kaitannya dengan PSI. Itu yang pertama. Yang kedua, Ade Armando secara terbuka mengungkapkan kepada publik siap jika dipertemukan dengan Pak JK, siap meminta maaf dan siap juga untuk meminta maaf kepada umat Islam dan bahkan siap meminta maaf kepada umat Kristen yang mungkin dalam unggahan video ceramahnya Pak JK beberapa waktu yang lalu itu kan dianggap menjadi pemantik dan kontroversi ini semua. Ade Armando kemudian mendapatkan begitu banyak kritik dan kemudian mendapatkan begitu banyak serangan-serangan dan bahkan ada laporan kepada pihak yang berwajib. Kata Ade Armando dengan cukup terbuka, siap jika dipertemukan dengan Pak JK untuk meminta maaf sekaligus juga meminta maaf kepada umat Islam dan umat Kristen. Dan katanya Ade Armando akan mengatakan tidak ada niat untuk mengadu domba dan tidak ada niat untuk memprovokasi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini yang menjadi variabel penting untuk melihat secara utuh kenapa pada akhirnya Ade Armando itu mundur dari PSI. Lalu apa yang kemudian kita bisa petik sebagai sebuah hikmah ataupun sebagai sebuah pembelajaran terkait dengan ini semua? Pertama, memang kalau kita bicara tentang isu-isu agama, isu-isu identitas tertentu di Indonesia memang cukuplah sangat sensitif. Makanya mau politik, mau hukum, mau sosial ataupun dunia apapun, kalau sudah beririsan tebal dengan isu agama, beririsan tebal dengan isu-isu identitas, ini bagi saya adalah sesuatu yang sangat ngeri sedap dan tentu saja sangat sensitif. Karena saya kira kalau sudah menyangkut identitas, khususnya identitas keagamaan, ini menurut saya efeknya cukup luar biasa dan sudah begitu banyak perjalanan politik di negara ini. Sudah begitu banyak perjalanan sosial keagamaan di negara kita, bahwa agama, etnisitas, suku-suku tertentu, kalau ini sudah dipantik, maka dia akan melahirkan efek yang cukup luar biasa, semacam snowball effect, yang ini dampaknya akan bergulir kemanapun. Oleh karena itu, yang paling penting di masa-masa yang akan datang, semoga hal-hal yang berkaitan dengan agama, etnisitas, dan identitas tertentu